Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 212 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertempuran Kepala Keluarga Bobodo Gustang melawan Lopobia Tromere part ketiga. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Lopobia Tromere memberi peringatan kepada Gustang bahwa yang akan mati di tempat ini adalah dirinya. Tromere mengeluarkan kembali kekuatannya yang bisa memutus segala hal. Di panel ini pun diperlihatkan, sepertinya Tromere bergabung menjadi satu dengan kekuatan itu. Lalu Gustang pun sudah lama sekali tidak melihat kekuatan teknik mengontrol Shinji yang jahat itu. Karena kekuatan itu sesuai dengan kepribadian Tromere yang jahat. Flashback ke masa lalu saat mereka muda, di tempat di mana perayaan awal kapal induk Lopobia Tromere pada chapter-chapter masa lalu Tromere. Saat Tromere galau ditinggal oleh Amizu, di sebuah meja makan di mana ada Gustang dan juga Kun Etuan, Tromere untuk pertama kali menunjukkan teknik mengontrol Shinji dan dapat memotong apapun pada mereka berdua. Gustang pun menanyakan apakah kekuatan itu bisa memotong apapun. Lalu Tromere menjelaskan, sepertinya dia bisa memotong segalanya. Tapi untuk saat ini dia tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Apapun yang tersentuh oleh permukaan kekuatan ini, semua akan terputus. Mendengar hal itu, Kun Ethan dan juga Gustang saling berbisik. Kekuatan itu adalah yang dia pelajari semasa hidupnya sebagai anima. Kun Ethan terus berbisik kepada Gustang bahwa kekuatan itu sangat terkomprehensif. Bukankah itu hal yang normal? Lalu Gustang pun memerintahkan Ethan untuk mengecilkan suaranya. Karena nanti Tromere akan malu dan masuk ke mode flip-phone alias mengurung diri. Gustang menjelaskan kepada Ethan, kekuatan itu tidak normal jika dapat memotong apapun. Ethan tetap tidak mengerti dengan kekuatan yang Tromere tunjukkan, dan apa ada hal lain yang berarti yang bisa dilakukan dengan kekuatan itu. Kemudian Gustang menjelaskan dengan lumayan detail pada Ethan, karena kekuatan itu tidak terbatas oleh bentuk dan juga sifat. Jika kekuatan itu menyentuh Ethan, semuanya bisa berakhir. Apakah tidak berpikir bahwa kekuatan itu sangat berharga? Dengar ucapan mereka berdua, Tromere sangat senang dengan kekuatan ini. Tromere mendapatkan kekuatan ini dengan mudah, karena kekuatan ini dapat memotong apapun yang dia inginkan dan apapun yang dia mau. Tromere sangat suka dengan kekuatan pemutusan ini. Kembali pada panel sekarang, Tromere kembali mengeluarkan kekuatan pemutusan ini dan mengepung Gustang. Lalu Gustang pun sedikit merendahkan kekuatan Tromere tersebut. Gustang pun bergumam bahwa apakah kekuatan pemutusan ini tidak berkembang dan tidak ada kemajuan sama sekali. Kemudian tidak lama dari situ Gustang diperlihatkan maju untuk menyerang Tromere. Lalu Tromere pun memerintahkan Gustang untuk diam karena kekuatan ini lebih baik daripada kekuatan Shinji kontrol milik Gustang yang rumit dan juga tidak berguna. Di sisi lain Tromere berpikir bahwa jika kekuatan ini mengenai Gustang akan memberikan kematian instan kepadanya, akan menjadi masalah dan juga gangguan jika sampai Gustang mengeluarkan kekuatan perpustakaannya. Tromere pun berinisiasi untuk menghentikannya. Kemudian Tromere pun mengerahkan segala anima di belakang Gustang untuk menyerangnya. Lalu melihat ada serangan dari beberapa anima milik Tromere, Gustang sedikit melihat ke belakang dan Gustang pun lengah. Kemudian Tromere mengeluarkan kekuatan pemutusan membuat seperti kurungan pada Gustang sepenuhnya. Kurungan tersebut seperti penjara puzzle. Gustang yang berada di kurungan itu tetap tenang dan tidak merasa aneh. Tromere pun mengeluarkan kekuatan bernama Tromere Shinsui Control Technique Disconnecting Compound. Kekuatan ini adalah teknik Tromere yang berarti pengelompokan pemotongan atau pemotongan yang dikelompokkan. Kemudian Tromere sepertinya sudah berhasil menangkap Gustang dengan kekuatan pemotongan ini. Lalu Tromere pun menyerang dengan kelompok pemotongan itu. Di sisi lain Tromere berpikir, Gustang sangat mustahil untuk bisa kabur dari kekuatan ini. Tak lama dari situ benar saja, Gustang sempat terhempas oleh kekuatan Tromere, tapi Gustang kondisinya baik-baik saja. Gustang pun bergumam bahwa anima kuno milik Tromere sangat besar dan tidak heran bahwa Tromere terlalu banyak bicara. Hewan-hewan ini tumbuh terus di luar pemahamannya.
Kustang pun bergumam bahwa dia tidak bisa membakar hewan-hewan ini semua sekaligus. Sementara itu, dari buah kustang, anima-anima kuno tersebut mulai menyerang kembali dan mencoba melahap kustang. Kustang pun mencoba untuk mengatasi anima-anima milik Tromere tersebut, tetapi Kustang kembali lengah. Ternyata Tromere memang merencanakan hal itu. Tromere lalu maju mengeluarkan kekuatan pemotongannya langsung tepat pada kepala Kustang ketika dia lengah menghadapi para anima. Lalu Tromere berkata, "Aku mendapatkanmu, disconnected." Kemudian, boom, kepala Popido Kustang terpenggal. Di panel ini benar-benar diperlihatkan bahwa kepala Kustang terpenggal sepenuhnya. Sepertinya kekuatan pemotongan ini dapat juga memotong aliran Shinsui milik siapapun. Lalu pada panel selanjutnya, lagi seru-serunya pertarungan antara Popido Kustang melawan Popido Tromere. Panel malah berpindah ke tempat Endorsi dan juga Belerir yang ada di bawah pertarungan mereka. Endorsi yang berada di dekat pertarungan merasakan kekacauan yang luar biasa akibat pertarungan yang dilakukan antar kepala keluarga. Tak diduga, Belerir yang hampir mati akibat efek pertarungan itu juga, tiba-tiba Belerir tersadar akan Endorsi yang ada di sebelahnya, dan begitu pun sebaliknya. Endorsi pun meminta bidak caturnya lagi pada Belerir, tetapi Belerir menghiraukannya. Lalu Belerir yang melihat Holland mencoba memanggilnya, tetapi tidak ada respon. Holland sudah berubah penampilan seutuhnya. Belerir pun berpikir karena Holland adalah orang yang memegang pidak raja milik Promere. Terlintas di kepala Belerir, ia memiliki sebuah ide. Belerir menawarkan pidak raja milik Kustang untuk Endorsi, tapi Endorsi harus membantunya dengan kekuatan bom miliknya. Bantuan yang ingin didapatkan oleh Belerir adalah membantunya untuk pergi ke tempat Holland untuk mengambil pidak raja milik Promere. Lalu Belerir akan memberikan pidak raja milik Kustang pada Endorsi. Mendengar hal itu, Endorsi tidak percaya dengan ucapan Belerir. Tetapi Belerir menanyakan hal apa yang membuatnya tidak dipercayai. Apa karena Kustang adalah kepala keluarganya? Tujuan perang ini adalah Tromere. Lalu Belerir meyakinkan Endorsi bahwa tujuan dia bukanlah pidak raja milik Kustang, tapi pidak raja milik Tromere. Setelah pidak raja Tromere didapatkan, pidak raja milik Kustang akan ia berikan. Mendengar hal itu, Endorsi menanyakan apakah Belerir serius. Lalu Belerir menjawab, "Ya, aku serius." Tetapi di hati Belerir berkata, "Tentu saja itu tidak." Belerir kembali meyakinkan Endorsi bahwa setelah membantunya mendekati Holland, dia juga akan memberitahu jalan menuju ke aula pertandingan. Endorsi dengan muka pura-pura bodoh kembali bertanya, apakah benar akan menunjukkan jalan yang benar. Lalu Belerir pun menjawab, "Tentu saja, akan kuberikan kepadamu segera, lalu pergi ke aula besar." Endorsi pun menyetujui hal itu. Belerir pun sangat senang karena tidak mungkin dia akan memberikan pidak raja milik Kustang atau pidak raja milik Tromere kepada Endorsi. Kedua pidak raja itu akan menjadi miliknya. Ditutup pada chapter kali ini, Endorsi pun berpesan bahwa jika Belerir melakukan hal aneh, dia akan menurunkan di tengah. Lalu Belerir pun sepakat. Ternyata Endorsi pun mempunyai sebuah rencana. Saat Belerir mengambil pidak raja milik Tromere, Endorsi akan mengambil kedua pidak raja dari tangan Belerir. Lalu mereka pun sepakat karena kedua pidak raja itu akan menjadi miliknya. Sedikit pembahasan Mimin, apakah benar pada chapter kali ini Kustang sudah benar-benar mati terpenggal? Padahal belum ditunjukkan kekuatan asli Kustang seperti kekuatan perpustakaan milik Kustang yang Tromere bicarakan pada chapter ini. Sedangkan Tromere pun sepertinya belum all out, kayak kekuatan seluruh anima kuno legendaris miliknya. Sangat disayangkan jika memang seperti ini. Di sisi lain, masa Kustang mati semudah itu? Pasti panel kedepannya ada sebuah mantra atau apapun itu untuk melanjutkan pertarungan mereka berdua. Atau benar-benar Siu sang penulis
memang sengaja membuat cerita Gustang benar-benar mati untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Baiklah, sekian pembahasan Tower of God pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.